Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya, dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke rumah itu atau al-bait bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Bulan Zulhijjah mengarahkan umat Islam di seluruh dunia untuk hadir di rumah Allah Ta'ala, melaksanakan manasik haji, dan mempersembahkan pengorbanan sejati dalam mencari ridho Allah Ta'ala. Dari setiap penjuru bumi, umat Islam tanpa membedakan warna kulit dan ras, memiliki kerinduan dan semangat dalam hati mereka untuk menunaikan kewajiban ini. Dengan menghilangkan perbedaan adat istiadat, kebiasaan dan perilaku, bahasa dan mazhab, mereka bersatu di hadapan Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu, dengan menyuarakan labbaik Allahumma labbaik, dan menyegarkan kembali peristiwa keikhlasan dan kesetiaan yang dipersembahkan oleh Hadrat Ibrahim alaihissalam, Hadrat Ismail alaihissalam, dan Hadrat Siti Hajar, bahwa di lembah yang tandus tanpa air dan tumbuhan, mereka rela binasa demi Allah Ta'ala. Dalam pengakuan pengorbanan yang sama, para jamaah haji melepaskan diri dari rumah tangga, kerabat, bisnis, dan kesibukan. Singkatnya, dari segala jenis hubungan duniawi, dan hadir untuk berhaji ke Baitullah, serta mempersembahkan kurban di hadapannya, sambil mengharapkan ridha Allah Ta'ala dan kedekatan dengannya. Allah Ta'ala berfirman, "Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana." Artinya, haji ke Baitullah hanya diwajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan bekal perjalanan, kesehatan, dan keamanan di jalan. Ada 3 cara pelaksanaan haji. Pertama, haji mufrad atau ifrad, yaitu hanya melaksanakan haji tanpa umroh bersamanya. Yang kedua, haji tamattu. Dalam bulan-bulan haji, terlebih dahulu melakukan umroh, lalu melepas ihram, tetapi tetap tinggal di Mekkah. Kemudian berhaji dengan ihram yang baru. Yang ketiga, haji qiran. Melaksanakan haji dan umrah sekaligus dalam satu ihram. Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW dan para sahabatnya berihram untuk haji. Tidak ada yang membawa hewan kurban kecuali Hadrat Rasulullah SAW dan Hadrat Talha radhiyallahu anhu. Hadrat Ali radhiyallahu anhu datang dari Yaman dan beliau juga membawa hewan kurban. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, kecuali mereka yang membawa hewan kurban. Beliau bersabda, "Jadikanlah haji kalian menjadi umrah. Lakukan tawaf Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu cukur rambut dan lepaskan ihram. Kemudian tetaplah tanpa ihram hingga tanggal 8 Zulhijjah. Lalu berihram untuk haji, dan jadikan yang telah kalian lakukan sebelumnya sebagai tamattu." Mereka berkata, "Bagaimana kami menjadikannya tamattu, sedangkan kami berniat haji?" Hadrat Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan apa yang aku perintahkan. Seandainya aku tidak membawa hewan kurban, tentu aku akan melakukan seperti yang aku perintahkan kepada kalian. Tetapi sekarang, selama hewan kurban belum sampai di tempatnya, hal itu haram bagiku, tidak halal bagiku." Maka para sahabat tersebut melepaskan ihram, yakni setelah melakukan umrah. Sahih Bukhari, Kitabul Hajj, bab tamattu, qiran dan ifrad dalam haji, hadis nomor 1568. Dari riwayat-riwayat diketahui bahwa sebagian besar sahabat melakukan haji tamattu dan haji Rasulullah SAW adalah haji qiran.
Tahap awal haji, berihram. Para jamaah haji berihram dari miqat di jalur mereka masing-masing untuk memasuki tanah haram. Miqat adalah tempat yang dari sana wajib bagi orang yang akan pergi haji atau umrah untuk melanjutkan perjalanan dalam keadaan ihram. Hadrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW menetapkan untuk penduduk Madinah Zulhulaifah, untuk penduduk Syam Juhfah, untuk penduduk Najd Qarnul Manazil, dan untuk penduduk Yaman Yalamlam sebagai tempat berihram. Ini berlaku bagi mereka yang tinggal di sana dan juga bagi orang-orang yang datang dari negara lain untuk umrah dan haji yang melewati tempat-tempat tersebut. Dan barang siapa yang tinggal di dalam batas-batas tersebut, maka ia berihram dari tempat ia memulai perjalanan. Sahih Bukhari, Kitabul Hajj, Bab Miqat penduduk Mekah untuk haji dan umrah. Hadis nomor 1524. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, orang yang berihram untuk haji atau umrah dari Mekah berihram dari Tan'im yang berada di luar batas haram Mekah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika kota-kota Irak ditaklukkan, orang-orang datang kepada Hadrat Umar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Rasulullah SAW telah menetapkan Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, dan itu menyimpang dari jalur kami. Melewati sana sulit dan menyusahkan bagi kami." Hadrat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Carilah tempat lain di jalur kalian yang sejajar dengannya." Kemudian beliau menetapkan Zat Irq untuk mereka. Cara berihram adalah setelah bercukur dan membersihkan serta menyucikan badan dengan mandi, jika tersedia, gunakan wewangian. Laki-laki mengambil 2 kain putih yang tidak dijahit, satu sebagai kain penutup dan satu lagi diselimutkan di atas, dan membiarkan kepala terbuka. Perempuan memakai pakaian putih sederhana yang dijahit. Kemudian, baik laki-laki maupun perempuan, salat sunnah 2 rakaat, lalu memulai perjalanan dengan mengucapkan talbiyah dengan niat haji. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa saat haji, Rasulullah SAW mengikat rambut kepalanya untuk melindungi dari debu dan kotoran. Ketika unta beliau berdiri membawa beliau di dekat Masjid Zulhulaifah, beliau mengucapkan, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak." Artinya, aku penuhi panggilanmu, ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikmu, dan kerajaan juga milikmu, tiada sekutu bagimu. Beliau meriwayatkan bahwa talbiyah Rasulullah SAW adalah dengan kata-kata ini. Hadrat Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jibril datang kepadaku dan berkata bahwa Allah Ta'ala memerintahkan, keraskan suara kalian dalam talbiyah, karena itu termasuk syiar haji." Berihram berarti berniat haji dan memulainya. Keadaan ihram bukan hanya mengenakan 2 kain, tetapi orang yang berihram menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan, kefasikan, dan pertengkaran demi ridha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Al-hajju ashhuru ma'lumat, faman farada fihinnal hajja, fala rafatha wala fusuq, wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wattaquni ya ulil albab." Haji itu dalam bulan-bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji,
maka tidak boleh rafath, yakni hubungan suami istri, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam masa mengerjakan haji. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Setelah berihram, beberapa hal yang halal dan diizinkan menjadi haram bagi orang yang berihram. Memakai pakaian berjahit, yaitu kemeja, celana, piyama, jas, dan lain-lain. Memakai topi atau sorban, memakai kaos kaki atau sepatu bot, menggunakan wewangian atau memakai pakaian yang diberi wewangian, memotong rambut, memotong kuku, berburu hewan darat, atau menyuruh berburu atau membantu berburu, melakukan hubungan suami istri, atau hal-hal yang mengarah kepadanya adalah dilarang. Bagi wanita yang berihram, memakai pakaian berjahit seperti kemeja dan celana, serta menutupi kepala dengan kerudung atau kain adalah benar, tetapi dilarang memakai burka atau menutupi wajah. Beberapa hal diizinkan dalam keadaan darurat sebagaimana Hadrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa kami bersama Rasulullah SAW dalam keadaan ihram. Ketika ada orang yang lewat dekat kami, setiap dari kami menarik kerudungnya dari kepala ke wajah. Dan ketika mereka telah lewat, kami membuka wajah. Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak mendapat sandal, boleh memakai sepatu tetapi potong hingga di bawah mata kaki. Dan barang siapa yang tidak mendapat kain penutup, boleh memakai celana. Selain beberapa pengecualian ini, mematuhi hal-hal yang disebutkan di atas sangat penting. Jika tidak, wajib membayar fidyah. Hadrat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kami bersama Rasulullah SAW di Hudaybiyah dan kami berihram. Rambut saya tebal dan kutu-kutu jatuh ke wajah saya. Hadrat Rasulullah SAW bertanya, apakah kutu di kepalamu mengganggu? Saya menjawab, ya. Rasulullah bersabda, cukur kepalamu. Beliau meriwayatkan bahwa tentang hal ini turun ayat, "Faman kana minkum maridun aw bihi azam min ra'sihi fafidyatum min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Yaitu barang siapa di antara kamu sakit atau ada gangguan di kepalanya, maka hendaklah membayar fidyah berupa puasa atau sedekah atau kurban. Nabi SAW menjelaskan dengan bersabda, puasa 3 hari atau bersedekah 1 farak, yakni sekitar 9 kg gandum, kepada 6 orang miskin atau berkurban. Demikian juga hukuman bagi yang sengaja berburu, dijelaskan bahwa ia harus mengantarkan kurban ke Ka'bah yang menurut 2 orang yang adil setara dengan buruan tersebut, atau membayar fidyah dengan memberi makan beberapa orang miskin, atau puasa yang setara. Hal-hal yang menjadi haram akibat ihram bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Sebagian di antaranya sangat berat, sehingga jika dilakukan akan merusak haji dan tidak sah. Oleh karena itu, sangat penting menjaga kehormatan yang ditetapkan Allah Ta'ala. Manasik haji dan umrah. Wajib bagi orang yang berihram untuk banyak membaca talbiyah. Saat berjalan, bangun tidur, naik turun, lidahnya harus basah dengan talbiyah. Demikian juga hendaknya setelah melaksanakan salat, waktunya diisi dengan tilawat Al-Quran, zikir, dan salawat. Hari-hari ini adalah hari-hari khusus diterimanya doa, dan mendapat taufik doa yang diterima adalah tanda haji mabrur. Setelah sampai di Mekah, berwudu atau mandi, lalu masuk ke Masjidil Haram sambil mengucapkan takbir dan talbiyah. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika mata memandang Ka'bah, itu adalah saat diterimanya doa. Hadrat Huzaifah bin Usaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW melihat Baitullah, beliau berdoa, Allahumma zid baitaka hadza tashrifan
wa ta'ziman wa takriman wa birrin wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azamahu mimman hajjahu wa tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa birrin wa mahabatan. Ya Allah, tambahkanlah kehormatan, keagungan, kemuliaan, kebajikan, dan kewibawaan rumahmu ini. Dan siapa saja dari orang yang berhaji dan berumrah yang menghormatinya dan mengagungkannya, tambahkanlah pula baginya kehormatan, keagungan, kemuliaan, kebajikan, dan kewibawaan. Mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Jika tidak bisa menciumnya, maka menyentuh dengan tangan atau memberi isyarat lalu menciumnya. Mencium Hajar Aswad dengan cara ini disebut istilam. Tawaf dimulai dengan istilam, yaitu dari Hajar Aswad menuju pintu Ka'bah sambil berjalan mengelilingi Ka'bah, berlawanan arah jarum jam sebanyak 7 putaran, dan setiap putaran melakukan istilam Hajar Aswad. Tawaf pertama Baitullah ini disebut tawaf qudum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Haji Wada melakukan tawaf dengan naik unta, dan beliau memberi isyarat kepada Hajar Aswad dengan tongkat untuk menciumnya. Istilam rukun Yamani juga disebutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa sejak saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hajar Aswad dan rukun Yamani, saya tidak pernah meninggalkan menciumnya, baik dalam kesulitan maupun kemudahan. Dalam tawaf, 3 putaran pertama dilakukan dengan cepat, dan 4 putaran sisanya dengan kecepatan biasa. Setelah menyelesaikan putaran ke-7 di depan Hajar Aswad, sunnah melaksanakan salat sunnat 2 rakaat di dekat Maqam Ibrahim. Az-Zuhri meriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah SAW melakukan tawaf, beliau selalu melaksanakan 2 rakaat ini. Hadrat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Nabi SAW tiba di Makkah, beliau masuk ke Masjidil Haram, mencium Hajar Aswad, kemudian berjalan ke arah kanan dan melakukan 3 putaran dengan berlari, dan 4 putaran dengan berjalan. Kemudian beliau mendatangi Maqam Ibrahim dan berdiri di tempat yang Maqam Ibrahim berada di antara beliau dan Ka'bah. Lalu salat 2 rakaat dengan membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Setelah selesai dari 2 rakaat ini, beliau mendatangi Hajar Aswad dan menciumnya. Kemudian menuju Safa. Setelah tawaf, ibadah selanjutnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i secara harfiah berarti berusaha. Sunnah Rasulullah SAW dan praktik para sahabat adalah seperti tawaf, sebagian dari sa'i juga dilakukan dengan berlari. Tetapi bagi yang tidak mampu, berjalan juga diizinkan. Ubaidullah bin Umar meriwayatkan bahwa dalam tawaf dan sa'i antara Safa dan Marwah, berlari tidak diwajibkan bagi perempuan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika beliau mendekati Safa, beliau membaca ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Dan beliau bersabda, aku mulai dengan apa yang Allah mulai. Dan beliau memulai sa'i dari Safa. Beliau naik ke atasnya dan menghadap kiblat sambil melihat Baitullah. Kemudian beliau mengucapkan tauhid dan takbir Allah Ta'ala dan berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Miliknya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Dia telah menunaikan janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan semua tentara sendirian. Kemudian beliau berdoa dan melakukan hal yang sama 3 kali. Kemudian beliau turun menuju Marwah
Dan ketika sampai di lembah, beliau berlari hingga kaki beliau mulai menanjak. Kemudian beliau berjalan hingga naik ke Marwah dan melakukan di Marwah seperti yang dilakukan di Safa. Dari Safa ke Marwah 1 putaran, dan dari Marwah ke Safa putaran kedua. Dengan cara ini, beliau menyelesaikan 7 putaran. Hingga ketika di Marwah pada putaran terakhir, beliau bersabda, "Seandainya aku bisa melakukan apa yang tidak aku lakukan, tentu aku tidak akan membawa kurbanku. Maka siapa di antara kalian yang tidak membawa kurban, hendaklah ia melepas ihram dan menjadikannya umrah." Dan beliau memasukkan jari-jari satu tangan ke tangan yang lain dan bersabda, "Umrah telah masuk ke dalam haji selamanya." Orang-orang melepas ihram dan mencukur rambut, kecuali Nabi SAW dan mereka yang membawa kurban. Kemudian ketika tiba 8 Zulhijjah, mereka yang telah melepas ihram berihram untuk haji, dan semuanya menuju Mina. 8 Zulhijjah. Pada hari ini sampai di Mina dan bermalam di sana. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh keesokan harinya, yaitu 9 Zulhijjah, juga dilaksanakan di sini. Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW melaksanakan salat zuhur, asar, isya di Mina dengan qasar menjadi 2 rakaat. 9 Zulhijjah. Pada hari ini sampai di Padang Arafah sebelum zuhur, dan wukuf di Arafah, yaitu berada di Padang Arafah, adalah rukun penting haji. Salat zuhur dan asar dijama dan dilaksanakan di sini. Di Arafah juga waktu dihabiskan dengan sibuk membaca talbiyah, takbir, zikir, salawat, istighfar, dan doa. Ketika matahari terbenam, berangkat dari Arafah menuju Muzdalifah. Di sini pada waktu isya, salat maghrib dan isya dijama dan dilaksanakan, serta bermalam di Muzdalifah. Hadrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Hadrat Rasulullah SAW pada 8 Zulhijjah di Mina melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan 9 Zulhijjah subuh. Kemudian setelah berada sebentar, beliau berangkat menuju Arafah. Sampai di Arafah, beliau mendapati kemah beliau telah didirikan di Namirah, tempat yang kini menjadi Masjid Namirah. Beliau turun di sana. Ketika matahari condong ke barat, beliau naik unta ke Qaswa dan pergi ke tengah lembah dan berkhutbah kepada orang-orang. Kemudian beliau melaksanakan salat zuhur dan asar dengan dijama tanpa salat lain di antara keduanya. Kemudian beliau naik kendaraan dan menghadap kiblat, tetap berada di Arafah. Ketika matahari terbenam, beliau berangkat. Sampai di Muzdalifah, beliau melaksanakan salat maghrib dan isya dengan dijama. Kemudian Rasulullah SAW berbaring hingga subuh. Sa'id bin Jubair meriwayatkan bahwa kami dalam suatu haji sampai di Muzdalifah bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau melaksanakan salat maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Qasar. Kemudian beliau berkata, Rasulullah SAW melaksanakan salat untuk kami di tempat ini dengan cara yang sama.